bagikan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Juliana Diana Rahmawati MM, izin kami untuk melakukan presentasi pada kali ini dengan judul Strategi Implementasi Direktif Auditing. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai perbelakang lebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kaisha. Baik, di era bisnis yang terus berubah dan berkembang, keberhasilan strategi suatu organisasi tidak hanya bergantung pada rencana yang matang, tetapi juga pada kemampuan untuk mengimplementasikan strategi tersebut dengan efektif. Salah satu komponen kunci dalam proses ini adalah kepemimpinan yang berfungsi untuk mengarahkan dan memimpin organisasi menuju pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, fungsi pengarahan dan kepemimpinan memiliki peranan penting dalam memotivasi sumber daya manusia agar dapat mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat ini ada 3 poin. Yang pertama, apa sih pengertian dan peran dan pengarahan dalam kepemimpinan implementasi strategi organisasi. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keberhasilan implementasi strategi. Dan yang ketiga, ada apa saja tantangan yang dihadapi pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengarahan dan kepemimpinan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran fungsi pengarahan dan kepemimpinan dalam menunjang keberhasilan implementasi strategi organisasi. Selain itu juga ada sebagai tugas dalam mata kuliah manajemen strategi yang diharapkan dapat memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai praktek implementasi strategi di lingkungan organisasi. Lalu selanjutnya kita beralih ke penelitian ini. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam implementasi strategi, khususnya dalam aspek pengarahan dan kepemimpinan. Baik, selanjutnya terdapat tujuan pustaka yang akan kita bahas ini mengenai yang pertama ada implementasi strategi, di mana implementasi strategi ini merupakan proses konkret untuk mengubah rencana strategis menjadi tindakan yang nyata. Nah, selain itu terdapat juga pengarahan dan kepemimpinan. Pengarahan adalah proses memberikan arahan dan motivasi karyawan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya selain implementasi dan pengarahan juga terdapat tujuan pustaka lainnya yaitu penelitian terkait. Dalam penelitian terkait ini yang oleh Elbana et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan. Sementara itu, pada tahun 2014 ada sekarang menyampaikan bahwa faktor kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola preferensi terhadap perubahan. Terus selanjutnya terdapat metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau berbagai research yang bersifat deskriptif kualitatif. Lalu juga terdapat sumber datanya, di mana data ini kami peroleh dari jurnal ilmiah terkemuka yang terindes dalam SINTA, Scopus, dan Web of Science. Dan juga terdapat teknik analisis data, dan data ini akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Nah, akhirnya kita sampai di hasil rangkumannya ini. Pengarahan dan kepemimpinan berperan penting dalam implementasi strategi melalui arahan yang jelas, motivasi, dan komunikasi efektif, di mana kepemimpinan ini adalah transformasional mendorong organisasi beradaptasi dan mencapai tujuan. Studi kasusnya ini menunjukkan keberhasilan perusahaan teknologi di Asia Tenggara dalam transformasi digital berkat kepemimpinan yang efektif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian kata lainnya. Saya Diana Lisa. Saya Kaisha Tuzara Yati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.